Kemudian lanjut lagi. Ini. Ya. Jadi kesimpulan sementara, diagnosis sementara itu adalah kesimpulan sementara yang diperoleh dari penyakit yang kita sedang lakukan investigasi atau kita sedang pelajari berdasarkan gejala klinis, epidemiologi, dan patologi anatomi. Itu yang kita sebut sebagai diagnosis sementara. Nah, kemudian sekali lagi diagnosis sementara ini dari sini kemudian kita mengambil sampel yang sesuai. Dengan dasar diagnosis sementara nanti mengambil sampel yang sesuai. Kemudian di lab itu tergantung kepada apa teknologi yang tersedia di lab tersebut. Ya. Bisa saja melalui isolasi dan propagasi virus, melalui biakan sel, telur bertunas maupun hewan percobaan, itu mungkin akan diberikan oleh Ibu Tri nanti. Biakan sel, telur bertunas dan hewan percobaan. Kemudian dari sini atau dari serum, jadi pengambilan sampel lapangan bisa berupa untuk deteksi virusnya maupun deteksi antibodinya. Ya. Kita bisa membuat diagnosis bisa dari deteksi antibodinya, syaratnya bagaimana kita lihat nanti, deteksi gen virusnya, bisa deteksi protein virusnya, tadi protein yang saya sebut capsid, surface unit, bisa disebut sebagai spike, bisa disebut sebagai matrix, bisa disebut sebagai nukleoprotein, itulah protein-protein virusnya, itu yang kita bisa deteksi. Kemudian bisa juga kita deteksi virusnya. Ya, deteksi virusnya dengan mikroskop elektron, ya, dengan mikroskop elektron, dan satu lagi, deteksi histopatologi juga bisa dengan syarat kita melihat perubahan yang menciri, ya, menciri yang khas. Nanti kita lihat bersama ya. Nah dari sini kemudian Anda mengambil diagnosa definitif. Artinya apa? Kesimpulan akhir. Ya. Apakah diagnosa sementara Anda benar atau diagnosanya salah. Jadi kalau diagnosis sementaranya penyakit A, berarti diagnosis definitif benar A. Ya. Sedangkan kalau salah atau tidak terdeteksi, bukan A. Seperti itu. Jadi hanya mengkonfirmasi diagnosis sementara dilakukan dengan diagnosis definitif. Ya. Dalam hal ragu-ragu, karena tadi saya sebut banyak sekali penyakit yang mirip gejala klinisnya, dalam hal ragu-ragu, maka kita perlu melakukan postulat Koch. Ya. Untuk penyakit baru dan sebagainya itu perlu kita lakukan penegakan postulat Koch. Nah, untuk klinis perhatikan ini harus sebagai dokter kita dasarkan dari informasi ya, dari orang lain, dari yang punya hewan menggigit, hewan meraung-raung. Nah, mungkin sudah mati hewannya, tapi kemudian hewannya meraung-raung atau gejala rabies, itu Anda peroleh dari informasi. Kemudian observasi, Anda amati sendiri, dan yang lain adalah melalui pengukuran. Ya. Misalnya denyut jantung, kemudian suhu tubuh, kemudian frekuensi nafas, sebagainya ya. Berat badan, itu sudah kita lakukan dengan cara melalui pengukuran. Ya. Nah, khusus untuk epidemiologi, ya, ya, ini perhatikan. Jadi kita melihatnya adalah dari tadi epidemiologi juga kita bisa berikan dasarnya untuk membuat penyakit, ya, mendiagnosis penyakit. Khusus untuk epidemiologi, ya, epidemi itu artinya wabah, ya. Ini sebenarnya istilah untuk kedokteran manusia sebenarnya epidemi, ya, seperti sekarang epidemi, kemudian COVID-19. Sedangkan untuk hewan sebenarnya istilahnya epizootiologi. Cuman ini istilahnya sering yang hewan pun disebut dengan epidemiologi.
Yang benar sebenarnya adalah epizootiologi, ya. Nah, dari kata nama epidemi atau episodik adalah wabah, ya. Sedangkan logi artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari wabah. Ya. Apa yang dilihat dari wabah? Bisa dilihat dari geografi, status wilayah, ada tidak adanya batasan alam, jalan, sungai, gunung, laut, dan sebagainya. Apakah penyakitnya menular antar pulau? Sudah di lebih dari 3 pulau misalnya di Indonesia. Apakah penyakitnya apa namanya ada di semua tempat, baik atau dibatasi oleh gunung? Jadi ini kemampuan kita bisa membuat diagnosis itu dengan melihat pola geografi daripada sebaran penyakit. Ya. Apakah penyakitnya sejalan dengan apa namanya arah angin atau tidak, ya. Sebagainya. Kemudian musim kemarau, musim panas, kemudian musim pancaroba kalau di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi dan lain sebagainya. Sehingga ini polanya, karena sekali lagi pola penyakit ya itu sering juga mengikuti musiman. Ya. Kemudian spesies yang peka, ya, Anda perhatikan spesies atau hewan yang peka atau beresiko. Jadi kalau penyakit apa namanya rabies saja, misalnya jangan melihat anjing, tapi lihat juga di sekitarnya kucing dan misalnya juga kera kalau ada di sana. Kalau flu burung misalnya, kita melihat ayam, tapi juga melihat angsa, bebek, semua bangsa burung yang ada di sekitarnya. Ada nggak tertular? Seperti jadi kita lihat spesies yang peka. Kemudian umur yang peka. Apakah hewan muda, hewan tua? Kemudian kelamin. Apakah penyakit ini terjadi pada hewan betina saja atau hewan jantan saja atau kedua-duanya? Itu jadi akan apa namanya membantu kita membuat diagnosis dengan pengamatan seperti itu. Kemudian morbiditas, ya, angka morbiditas, jumlah hewan yang sakit dengan jumlah populasi terancam. Ya. Kemudian mortalitas, jumlah yang mati dengan jumlah populasi yang terancam, dan case fatality rate, jumlah hewan mati dibagi dengan jumlah hewan yang sakit. Nah, ini angka-angka ini yang disebut morbiditas, mortalitas, dan case fatality rate atau tingkat kefatalan kasus itu menentukan kita dalam membuat diagnosis. Ya, itu, jadi ini kita benar-benar amati. Jadi sebagai dokter hewan, calon dokter hewan itu kita dilatih atau diminta selalu berpikir mendiagnosis itu tidak hanya klinis, hanya pada individu yang itu saja. Jadi bagaimana dengan sekitarnya? Karena apa? Sekali lagi, keadaan dari hewan di sekitarnya itu akan membantu kita dalam membuat diagnosis. Ya. Nah, apa yang dipelajari? Ya, dalam epidemiologi ini kita sebut sebagai segitiga epidemiologi. Kita lihat lokasi, musim, suhu kelembaban, manajemen, geografi, kita lihat. Kemudian host, kita lihat, spesies, umur, kelamin, ras, status gizi, status vaksinasi, kita lihat di sana. Dan kemudian agent, apakah respon di apa namanya terhadap antibiotika dan sejarah vaksinasi. Kalau misalnya peternak sudah memberikan antibiotika dan kemudian ternyata kasus kematian, kasus kesakitannya masih tinggi, kita bisa diduga kuat itu adalah virus. Sedangkan kalau diberikan antibiotika, tapi ternyata kemudian kasusnya menurun, jumlah kematian menurun, banyak hewan yang sembuh, itu kita bisa duga sebagai penyakit bakterial seperti itu. Jadi kita bisa membuat apa namanya mempelajari peluang-peluang diagnosisnya seperti itu. Nah, kemudian dari sana kita mengambil spesimen. Apa spesimen yang tepat? Yaitu pertama adalah dasar pengambilan spesimen sesuai dengan gejala klinis.
darah jika demam, ya. Darah, kalau hewan itu demam, darah selalu menjadi pilihan untuk spesimen apa yang diambil. Kemudian sesuai dengan perubahan patologi anatomi, irisan kecil jaringan yang berisi bagian yang berubah dan bagian yang sehat pada saat kita melakukan bedah bangkai. Kemudian yang berikutnya lah sesuai patogenesis penyakit yang diduga. Kalau kita menduga itu rabies, meskipun tidak ada gejala saraf, kita ambil otak juga. Ya. Kalau kita menduga itu penyakitnya adalah gumboro pada ayam, meskipun bursa fabriciusnya kelihatan normal, kita ambil bursa fabricius, kita ambil limpa. Ini halnya sesuai gejala klinis, sesuai perubahan PA, dan sesuai patogenesis penyakit yang kita duga. Ya. Kemudian sebaiknya memilih spesimen itu tepat waktu. Ya. Tepat spesimen, kemudian tepat waktu. Artinya apa? Sebaiknya dalam fase akut. Ya. Kita harus pilih hewan yang kalau kita lihat sudah kronis, sudah mulai 14 hari yang lalu, sudah sakit, itu mungkin virusnya tidak ada lagi. Ya. Jadi kita memilih hewan yang dalam fase akut atau pada fase akut. Kemudian yang berikutnya adalah tepat cara pengiriman. Perhatikan, kalaupun spesimennya tepat spesimen, tepat waktu, tepat cara pengiriman, yaitu misalnya harus dalam transport medium, kemudian dalam es atau es kering dalam keadaan dingin, tertutup rapat, dan berlogo. Jadi kalau misalnya Anda cukup jauh tempat pengiriman spesimen, pengambilan spesimen ke lab, itu perlu ditulis kasih tulisan itu penyakit menular. Disertai data penyakit diagnosis sementara. Ini perhatikan. Jadi disertai data penyakit, jadi tadi data klinis, epidemiologi, PA, dan diagnosis sementara. Sehingga nanti di lab sekali lagi adalah mengkonfirmasi diagnosis sementara Anda untuk menghasilkan apa yang disebut dengan diagnosis akhir atau diagnosis definitif. Ya. Nah, kalau kemudian dikirim antar pulau ke wilayah berbeda, misalnya perlu izin pengiriman, apalagi ke luar negeri, perlu izin pengiriman sampel. Ya. Jadi pengambilannya spesimen harus tepat spesimen, sesuai dengan gejala klinis, sesuai dengan perubahan PA, dan sesuai patogenesis penyakit yang kita duga. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu. Hewan yang diambil dalam fase klinis akut, misalnya, atau lebih dari satu. Jadi kalau ada 1.000 atau 10.000 ayam yang mati, jangan ngambil spesimen hanya satu. Ambil 3 atau 5 atau 10. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Tepat waktu, kemudian yang ketiga tepat pengiriman. Ya, tidak boleh sembarang mengirim spesimen. Ya, tidak boleh sembarang mengirim spesimen dengan informasi yang jelas pada tempat pengiriman. Itu adalah tertulis awas penyakit menular, ya, biohazard itu. Kemudian disertai data penyakit, diagnosis sementara, dan disertai izin pengiriman. Termasuk apalagi yang keluar negeri. Dalam negeri saja kalau mengirim spesimen antar pulau misalnya itu perlu juga izin pengiriman. Kalau dalam pulau, tapi sebaiknya juga tetap izin pengiriman. Misalnya dari Karangasem, dari Singaraja, di Buleleng, atau dari Jemberana misalnya. So, kemudian kita izin pengiriman, perlu diperlukan. Ya. Kemudian transport medium. Ya. Transport medium itu intinya kita ingin mempertahankan kehidupan virus. Sementara kehidupan bakteri dan jamur bisa kita kurangi, tekan. Ya. Paling tidak nomor satu yang syarat utama yaitu larutan fisiologis. Bisa NaCl, bisa PBS, bisa media biakan sel.
Kita bisa dipakai alat transport medium. Kemudian kita isi antibiotika, penicillin dan streptomycin biasanya kita pakai di lab untuk membunuh bakterinya, virusnya masih tetap survive, tetap hidup. Anti jamur, ya. Kemudian kalau memang transportasi jarak jauh tanpa kondisi dingin, bisa disertai dengan gliserol, ya. Sehingga kalau sudah dengan gliserol paling tidak virus pasti tahan 2-3 hari untuk sampai di lab. Jadi terutama transportasi jarak jauh tanpa kondisi dingin, maka kita bisa preservasi kondisi virus dengan penambahan gliserol. Ya. Nah, tepat spesimen tadi. Apa macam spesimen? Jadi bisa dari gejala pernapasan, maka usapan hidung, kerongkongan, aspirasi nasofaring, ya, swab hidung, ya, swab tenggorokan dalam COVID-19 itu bisa dipakai. Gejala pencernaan itu feses, ya, gejala kelamin, usapan kelamin, mata, usapan konjungtiva, kulit, kerokan kulit, epitel, usapan kapas. Lalu susunan saraf pusat, cairan cerebrospinal, bisa juga kadang-kadang penyakitnya bisa di feses, usapan hidung, tergantung penyakit. Kalau sistemik, artinya ada demam dan lain sebagainya, usapan hidung, feses, tergantung penyakit, darah dalam antikoagulan, dan itu virus biasanya ada di dalam plasma darah atau bavikut atau leukosit. Jadi virus bisa bebas di plasma darah atau leukosit. Kemudian pada saat nekropsi, potongan organ yang sesuai, potongan organ yang yang mengalami perubahan. Untuk semua penyakit selalu kita bisa mengambil serum darah tanpa antikoagulan sehingga jadi penggumpalan darah akan keluar cairan bening, biasanya berwarna keputihan atau kuning, ya. Itu kita sebut serum, itu bisa kita mendeteksi antibodi di dalam serum hewan tersebut yang untuk membuat diagnosis, ya. Sedangkan metode diagnostik, bagaimana membuat diagnostik di lab itu banyak sekali, bisa dari isolasi virusnya, mikroskop elektron, serologi, deteksi protein, deteksi gen virus, histopatologi, dan deteksi antibodi dengan serologi. Ini bisa kita lihat. Salah satu, ya, salah satu saja. Tidak perlu semua. 2 boleh, 3 boleh, tapi tidak harus semua. Isolasi virus, mikroskop elektron, serologi, deteksi DNA, RNA, histopatologi, dan deteksi antibodi dengan serologi. Ya. Ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi kalau isolasi virus, keunggulannya sensitif, ya. Sedikit sekali virus kita bisa konfirmasi. Cuma bahan baku kajian lebih lanjut. Jadi dengan isolasi kita bisa mempunyai virus yang banyak. Demikian nanti kalau mau ingin mengkaji termasuk untuk mengembangkan vaksin, kita sudah mempunyai bibitnya. Ya. Sedangkan kejelekannya lambat, ya, sering perlu 1 minggu, 2 minggu baru kita membuat diagnosis, ya, dan sering sulit. Tidak semua virus bisa ditumbuhkan di dalam biakan sel maupun di dalam telur ayam bertunas maupun di dalam hewan percobaan. Ya. Kemudian mikroskop elektron bisa kita juga pakai cepat. Bisa kita pakai cepat, deteksi virus yang sulit ditumbuhkan bisa kita deteksi dengan mikroskop elektron. Cuman ini mahal dan tidak tersedia. Ya, di Indonesia barangkali ada hanya 2 atau 3 mikroskop elektron yang siap untuk membuat diagnosis penyakit virus ini. Kemudian deteksi serologi, deteksi protein virus cepat, peka, informasi bahkan sampai serotipenya, dan ada banyak kit yang terjual, ada banyak kit yang dijual orang, termasuk kit untuk diagnosis penyakit-penyakit pada anjing, kucing, sudah banyak dijual. Hanya saja jeleknya tidak untuk semua virus dan sulit interpretasi, sering sulit interpretasi. Kalau positif ya benar positif, kalau negatif belum tentu negatif. Itu yang sulitnya. Jadi ini jadi sulit sekali interpretasinya.
Jadi perlu keahlian atau pengalaman dalam interpretasi deteksi serologi ini. Deteksi gen virus ini yang kita kembangkan di Universitas Udayana sejak 2007 ya. Deteksi DNA atau RNA cepat, peka dan bisa untuk semua virus. Bisa cepat, peka dan untuk semua virus. Hanya kejelekannya tidak selalu tersedia di semua lab. Kalau Anda bekerja di suatu kabupaten di Papua misalnya, ya deteksinya nggak tersedia. Jadi tidak selalu tersedia dan kontaminasi DNA-nya. Sering ada kontaminasi. Jadi di lab itu harus hati-hati sekali untuk menghindarkan kontaminasi lab dari di lab. Ya. Histopatologi bisa kita pakai diagnosis juga, cepat, mudah, dan tersedia di mana-mana teknologinya dengan mikroskop saja. Cuman jeleknya tidak untuk semua virus. Jadi terbatas untuk virus tertentu dengan perubahan yang khas. Ya, nanti kita lihat. Kemudian deteksi antibodi dengan serologi bisa berguna untuk wabah. Ya. Cuman jeleknya sering lambat. Sering setelah 2 minggu, 3 minggu baru terdeteksi antibodinya. Sehingga diagnosis bisa terlambat. Dan interpretasi sulit. Nanti kenapa interpretasi sulit saya akan berikan berikutnya ya. Untuk isolasi virus, nanti mungkin Ibu Tri yang akan memberikan ini. Ya. Jadi saya mungkin sepintas saja, ini adalah virus itu dapat ditumbuhkan di biakan sel, telur bertunas, dan hewan lab, hewan kecil ya. Ya, kelinci, marmut, tikus, ya bukan sapi ya, bukan gajah ya, bukan ya. Jadi hewan lab kecil ya. Itu. Intinya adalah kita ingin memisahkan suatu virus dari agen yang lain, memperbanyak virusnya dan melakukan identifikasi awal. Jadi ini saya lompati, nanti Ibu Tri yang memberikan ini isolasi virus ya. Nah, deteksi virion itu dengan elektron mikroskopi atau imunoelektron mikroskopi. Jadi ada antibodi terhadap virus target yang ditambah dengan gold, partikel emas. Ya, imunoelektron mikroskopi, gambarnya seperti ini. Ya, ini elektron mikroskopinya. Jadi ini bentuk coronavirus yang sedang mewabah sekarang. Kemudian arenavirus, picornavirus, dan calicivirus. Ini contohnya. Virus ini dilihat dengan mikroskop elektron. Ini contoh yang lain, paramyxovirus untuk penyebab Newcastle disease. Ini rhabdovirus, penyebab rabies. Ya. Orthomyxovirus, ini influenza. Kemudian ini adalah filovirus atau penyebab Ebola. Nah, perhatikan kurang lebih sebenarnya masing-masing virus itu bentuknya unik sehingga bisa kita identifikasi. Hanya saja tadi mikroskop elektron tidak tersedia di banyak tempat, ya, hanya tersedia di lab-lab tertentu saja, ya. Ini. Nah, bisa juga dengan immunogold tadi. Jadi ini contohnya adalah ya, infeksi virus hepatitis, ya. Ini di mana antibodi direaksikan dengan jaringan, antibodi itu ditambah dengan partikel emas, gold, aurum. Sehingga nanti di mikroskop itu akan kelihatan pentol-pentol hitam. Ini pentol-pentol hitam kecil ini adalah virusnya, di mana ada virus ya. Ini contohnya ya, ini yang tidak tertular dan ini yang tertular. Jadi Anda perhatikan, jadi banyak pentol-pentol hitam inilah lalu adalah virusnya. Itu yang disebut dengan immunogold. Jadi dan elektron mikroskopi. Antibodi atau terhadap virus target itu ditambahkan dengan partikel aurum emas. Ya. Nah, ini deteksi protein virus. Nanti saya akan detail ini dengan serologi. Ya. ELISA,
Immunofluorescence, Western blot, hambatan hemoglobinisasi, uji vaksinasi komplement, uji netralisasi, dan agar gel presipitasi yang mungkin nanti saya akan berikan per hari ini atau dalam kuliah yang akan datang. Saya detailkan, jadi dengan serologi. Ini deteksi protein virusnya. Ya. Antibody bisa kita pakai juga dengan serologi juga. Ya. Dengan semua serologi ini deteksi virus, antigen, bisa kita pakai, tapi kita bisa juga pakai untuk deteksi antibody. Hanya saja tadi masalahnya adalah interpretasinya sulit. Sehingga apa yang kita perlukan? Kalau serum tunggal, kalau penyakit baru, apapun tesnya bisa dipakai. Begitu antibodi positif, benar penyakit itu. Itu kalau penyakit baru. Tapi kalau penyakit lama, endemik, atau sudah lama ada di daerah itu, di kanan itu, maka hanya bisa kita pakai jika kita menggunakan deteksi imunoglobulin M. Yang artinya baru terinfeksi, sedang terinfeksi. Dan untuk perhatikan juga deteksi dengan serologi maupun IgM ini penyakitnya sudah pasti lebih dari 7-10 hari. Karena apa? IgM-nya baru muncul 7-10 hari pasca infeksi. Ya. Sehingga ya bisa jadi terlambat. Ya. Jadi dokter datang, pasien mati, atau hewan mati, terlambat. Sehingga ini yang kita juga bisa membuat diagnosis dengan serum sepasang. Ya. Jadi serum yang diambil 2 kali, yaitu pada fase akut dan fase kesembuhan. Dengan selang 1-2 minggu berikutnya. Jika terjadi peningkatan antibodi yang signifikan, maka diagnosis sudah tegak. Jadi kalau yang hari pertama misalnya mendapat antibodi dengan kuantitas katakanlah misalnya 10, 2 minggu lagi, 1 minggu lagi kita ambil, ternyata antibodinya menjadi 50, meningkat 40, itu sudah bisa kita katakan bahwa diagnosisnya sudah tegak, benar penyakit itu. Ya, bisa kita pakai. Jadi serologi antibodi bisa kita pakai membuat diagnosis, ya, yaitu dengan serologi untuk serum tunggal. Kita bisa pakai jika penyakit baru. Kalau penyakitnya lama, sudah ada di desa itu, di negara itu, di kandang itu, daerah itu, maka akan bisa kita pakai jika ada teknologi untuk mendeteksi hanya IgM, globulin M dari penyakit tersebut. Sedangkan serum sepasang, ya, perhatikan ini serum sepasang, teknologinya sederhana, tidak perlu diagnosis virus, tidak perlu melihat virus, tidak melihat apa, hanya melihat antibodi. Bisa kita pakai bila kita mengambil 2 kali serum, yaitu dengan selang 1-2 minggu, dan terjadi peningkatan antibodi yang signifikan pada pengambilan yang kedua. Maka diagnosis sudah tegak, diagnosis sudah definitif. Ya. Yang berikutnya adalah deteksi DNA atau RNA. Ini dengan teknik polimerase chain reaction, PCR, kemudian di mana terjadi amplifikasi perbanyakan DNA secara in vitro dalam tabung reaksi. Ya, nanti akan saya detailkan ini semua teknik deteksi virusnya. Kalau virusnya RNA, maka dilakukan RT-PCR. Ya, kalau sekarang ini disebut dengan swab PCR gitu pada kasus COVID-19 itu adalah sekali lagi mendeteksi gen virus, mendeteksi DNA atau RNA virus yang bersangkutan. Ya. Nah ini contoh histopatologi. Ya, histopatologi kalau bisa kita gunakan jika terjadi lesi patognomonik, lesi yang khas yang hanya terjadi pada penyakit itu. Ya. Ini contohnya pada rabies, adalah disebut dengan ini inti sel neuron. Kemudian di dalam luar inti ada bentukan bulat ini pasti rabies. Kalau sudah begini tidak perlu isolasi virus, tidak perlu PCR, tidak perlu ELISA atau apapun serologi, maka diagnosis sudah tegak. Jadi kalau kita melihat lesi patognomonik, ya.
lesi yang hanya khas terjadi pada penyakit itu. Kita sudah bisa menegakkan diagnosis dengan lesi patognomonik. Ya. Nah, kalau kemudian interpretasi sekarang, jadi sekali lagi kesesuaian klinis, epidemiologi, patologi, dan diagnosis lab harus sesuai. Ya. Kalau gejala rabies harus ada, kalau rabies harus gejala ada anjing gila dan sebagainya. Epidemiologi hanya pada anjing dan kucing, tidak pada ayam misalnya, tidak mungkin kena. Patologi anatomi ada seperti itu. Jadi harus jelas. Ya. Yang sering keliru, kenapa demikian? Sering keliru karena banyak infeksi subklinis. Virusnya ada, tetapi tidak menunjukkan gejala. Yang kalau di COVID-19 disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Kalau pada babi kita sebut BTG, babi tanpa gejala. Anjing tanpa gejala, ATG. Jadi banyak sekali infeksi subklinis, sehingga diagnosis bisa keliru. Nah, dalam hal ragu-ragu, ini postulat Koch itu melakukan agen dapat ditumbuhkan, kita perlu menegakkan ke postulat Koch. Ya. Agennya dulu ditumbuhkan, kemudian isolat dapat menimbulkan penyakit yang sama pada infeksi percobaan, pada infeksi misalnya mencit, pencit atau hewan normal percobaan, bisa menimbulkan gejala klinis yang sama dengan pengamatan kita di lapangan, dan yang lain adalah agen dapat diisolasi kembali pada infeksi percobaan. Ya. Itu dasarnya. Ya. Nah, untuk melakukan diagnosis lab atau diagnosis lab, segala macam itu kita lakukan dengan sesuai dengan tingkat keamanan bagi lingkungan dan bagi diri sendiri, bagi pekerja, bagi orang. Biosafety level 1 yang segala lab barangkali kita boleh sebut sebagai BSL1, sedangkan biosafety level 2 itu hewan penyakit-penyakit menular tapi tidak berbahaya pada manusia. Sedangkan kalau sudah berbahaya pada manusia, kita harus melakukannya biosafety level 3, yaitu propagasi penyakit zoonosis dan pada hewan coba. Sekali lagi. Jadi kalau mengerjakannya tidak pada hewan coba, jadi hanya pada biakan sel misalnya, mungkin cukup di level 2. Tapi begitu mencoba di hewan percobaan, itu perlu kita lakukan biosafety level 3. Sedangkan kalau penyakit eksperimennya sangat berbahaya, misalnya Ebola, misalnya COVID-19, maka harus dilakukan di biosafety level 4. Ini di mana ruangan ini tidak boleh mencemari di sekitarnya, dan dari luar tidak boleh masuk ke dalam, dari dalam tidak boleh masuk keluar, itu dia keluar agen penyakitnya, dan pekerjanya melakukan baju pakaian yang hazmat seperti ini, di mana dia sudah mempunyai sumber oksigen sendiri. Jadi tidak boleh mengambil oksigen dari luar lingkungan. Dia mempunyai sumber oksigen sendiri, biasanya di punggungnya, sehingga dia itu aman dari infeksi dan dia tidak mencemari juga peralatan yang dipakai. Ini yang disebut dengan biosafety level 4. Ya. Tuh. Nah, saya ulang lagi bagaimana how to make viral diagnosis. Saya ulang lagi. Ya. Ya, ini bagaimana membuat diagnosis? Diagnosis pertama sekali lagi adalah kita membuat diagnosis sementara berdasarkan gejala klinis, epidemiologi, dan patologi anatomi, ya, di mana gejala klinis ini kita bisa peroleh dari informasi kata orang, kemudian bisa dari SMS,
WhatsApp, telepon, dan sebagainya. Maaf. Tuh ganteng, kari kuliah tuh. Nggih. Tijo niki dijo. Nggih, siap. Jalan kaki nih. Oh, nggih. Siap, siap. Siap. Nggih. Oke, jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mengamati penyakit itu dari klinis, epidemiologi, patologi anatomi. Klinis ini itu berdasarkan informasi, observasi, dan pengukuran. Ini saya stressing ya. Harus diukur. Kalau hewannya demam, ya diukur dengan termometer. Kalau hewannya sesak napas, hitung frekuensi nafasnya. Kalau misalnya denyut jantungnya meningkat, hitung denyut jantungnya berapa kali per menit. Kalau misalnya melihat hewannya kurus, timbang dia seperti ini. Jadi semuanya adalah informasi berdasarkan observasi pengukuran. Dari informasi pengukuran memperoleh kumpulan gejala yang disebut gejala klinis, ya. Kemudian kita lakukan sidik epidemiologi, ya, berdasarkan lingkungan, berdasarkan host dan agent. Ya, di agent itu kita lihat respon terhadap antibiotika, sejarah vaksinasi. Kalau hewan sudah divaksinasi, mungkin kematian tidak tinggi. Oh, meskipun ini salah, tapi kemudian hewannya sudah divaksin, sehingga mungkin masih tetap kita membuat diagnosis karena kita tahu hewan sudah divaksin. Kemudian kita kita apa namanya kita lakukan bedah bangkai pada beberapa hewan, satu atau sebaiknya lebih dari satu hewan yang mati. Ya. Kita lakukan gejala-gejala perubahan-perubahan jaringan, apakah ada perubahan-perubahan yang menciri di sana. Dari sana kemudian kita membuat yang disebut dengan diagnosis sementara. Ya. Diagnosis sementara sekali lagi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara dari informasi gejala klinis, epidemiologi dan patologi anatomi tentang penyakit yang sedang kita hadapi. Nah, penyakit yang sedang kita sidik. Dari sini kemudian kita mengambil sampel yang tepat, jadi tepat sampel, tepat waktu, dan tepat cara pengiriman. Anda perhatikan. Sampelnya tepat, waktunya tepat, tapi ngirimnya salah, maka virus mati. Virus tidak bisa dideteksi. Di tepat waktu, dari tepat sampel, tempat waktu, dan tempat cara pengiriman, itu kita ngambil sampel. Di laboratorium, tergantung teknologi yang tersedia di lab tersebut, bisa melalui isolasi dan propagasi, jadi virus diisolasi dan diperbanyak, baik melalui biakan sel, telur bertunas, maupun hewan percobaan, ya, biakan sel, telur ayam bertunas, maupun hewan percobaan. Kemudian dari hasil ini atau sampel lapangan, jadi bisa dua-duanya, dari sampel lapangan bisa langsung kita mendeteksi, melakukan ini, atau dari propagasi virus, maka kita gunakan salah satu, perhatikan salah satu saja, itu bisa deteksi protein virus dengan serologi, deteksi virus dengan mikroskop elektron, deteksi gen virus dengan PCR maupun RT-PCR, deteksi antibody dengan serologi, atau deteksi histopatologi untuk melihat perubahan yang menciri. Mohon maaf, saya ambil air dulu. So, histopatologi tadi, maka kita
salah satu saja. Kita bisa serologi, busuk elektron, RT-PCR atau PCR, deteksi antibodi, atau list histologi, kita bisa lihat, maka kemudian kita bisa meneguhkan penyakit itu, meneguhkan diagnosa kita, meneguhkan diagnosa sementara. Jadi yang disebut sebagai diagnosa definitif. Artinya apa? Kesimpulan akhir dari penyakit yang sedang kita sidik berdasarkan diagnosis sementara ini. So, mohon maaf tadi agak sedikit ya. Ya, di kesimpulan akhir atau final tentang penyakit yang dihadapi oleh penyakit itu hewan yang sedang kita sidik ya, itu adalah konfirmasi diagnosa sementara. Di diagnosa lab nanti adalah apa diagnosa sementara kita, itulah yang dikonfirmasi di lab. Ya. Kalau misalnya penyakit A misalnya, maka diagnosa definitif adalah benar penyakit A. Kalau kemudian ternyata tidak ada A, berarti adalah bukan penyakit A. Apakah itu B, C, D, E, F, dan lain sebagainya, itu tidak penting lagi. Sekali lagi adalah orang lab itu hanya melakukan diagnosisnya dengan berdasarkan diagnosa sementara. Kecuali untuk riset, ya beda lagi. Kalau Anda mau riset, begitu penyakit A tidak ketemu, coba B. B tidak ketemu, coba C. C tidak ketemu, coba D. Demikian seterusnya. Itu bisa saja untuk riset. Ya. Sedangkan untuk diagnosa rutin itu adalah konfirmasi diagnosa sementara. Ya. Tuh. Nah, bagaimana dengan serologi? Uh, Ada beberapa uji serologi ya, yang saya mau perkenalkan. Videonya banyak saya akan upload nanti di LCU di Oase. Semua video-videonya juga ada nanti ya. Nanti saya coba secara skipping dulu hari ini. Minggu depan saya akan ulang lagi. Yaitu pertama adalah ELISA namanya cantik, Enzyme Link Immunosorbent Jadi kalau diterjemahkan dari belakang, pengujian pengikatan antibodi imunosorben yang indikatornya menggunakan enzim. Ya. Di mana uji serologi dalam cairan, perhatikan ini, uji serologi dalam cairan, di mana antigen atau antibodi dilapuskan pada lubang plastik dan antigen antibodi yang menempel diacak dengan enzim antibodi lain yang berpenanda enzim. Kemudian kita ukur apakah ada reaksi dengan alat maupun dengan visual dengan mata. Ada reaksi pekat tidak pekat. Ini dengan ELISA reader namanya. Ini teknik rutin di lab FKH, di lab saya, lab biomedik FKH di kesehatan. Kalau memang kalian mau melihat sekali-kali silahkan datang ke sana ya. Ini contohnya, jadi ini pelit plastik ya, di pelit plastik ini yang khusus. Ini misalnya ini tidak dikasih antigen, ini dikasih antigen sedikit 2 pentol, kemudian dikasih antigen lebih banyak, kemudian ini lebih banyak lagi, ya. Kemudian ditambah dengan antibodi berpenanda enzim.
maka akan terjadi, jadi tambah dengan antibodi yang label dengan enzim, maka akan terjadi perubahan warna. Ya. Perhatikan, ini kontrol negatif, warnanya pucat, ini agak pekat, ini lebih pekat lagi, ini paling pekat. Jadi Anda perhatikan, kepekatan daripada warna ini semakin banyak antibodi dan antigen, maka warnanya semakin pekat. Itu yang menandakan reaksi positif atau negatif. Jadi kalau yang sedikit, ya warnanya pucat. Ya. Nah ini contohnya adalah protokol ini contoh anunya Elizabeth-nya Anda perhatikan ini warna pekat ini ya. Pekat ini berarti adalah yang bereaksi yang positif ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah warnanya pucat, jadi tidak warna sekali, itu adalah negatif. Itu dengan ELISA. Jadi caranya mudah. Ini sekali lagi ini adalah protokol yang sebetulnya rutin di lab gitu. Jadi ini protokolnya dari bawah ya. Misalnya protein virus HIV di sini contohnya ELISA HIV, ini proteinnya dilapiskan pada mikroplat ya, pada plastik mikroplat. Kemudian kita cuci, yang menempel akan diam, yang tidak menempel akan terbuang. Kemudian tambah serum pasien, ya, serum. Kemudian cuci, lagi yang menempel akan diam, yang tidak menempel akan terbuang. Ditambah kemudian anti-human imunoglobulin yang dilabel dengan enzim. Kemudian dicuci, yang menempel itu diam, kemudian yang tidak menempel akan terbuang. Kemudian ditambah dengan substrat di mana enzim itu bekerja, substratnya, maka terjadi perubahan kepekatan warna. Seperti ini. Jadi ini awalnya tidak berwarna, tapi kemudian berwarna hijau atau kuning atau coklat, tergantung enzim yang dipakai. Ya. Itu. Nah, sehingga kemudian kita bisa lihat dengan mikroplatnya itu seperti ini. Ini mungkin reaksinya agak lemah, ada sedikit itu, tapi yang di sini barangkali ini kebanyakan reaksinya tidak ada reaksi. Ini contohnya ELISA, enzim link immunosorbitase. Ini yang terakhir tentang stop sharing dulu. Saya akan coba lagi sharing tentang ELISA-nya, share, biar optimize for video, ya and motion, share. Oke, saya cari ELISA, ya. In an indirect ELISA, antigen is coated onto a well and antibody specific to that antigen is added in a wash. Ya. A second wash is done with a new antibody that is specific to the first antibody. This new antibody has an enzyme conjugated to its Fc region. The conjugated enzyme reacts with an added substrate, producing a color change. Ini, jadi kurang lebih ELISA, di ELISA. In a sandwich ELISA, a well is coated with antibody specific to the antigen of interest. The antigen is added in a wash. A second antibody that is specific for the antigen at a different epitope than the first antibody is added. It has an enzyme linked to its Fc region. The conjugated enzyme reacts with an added substrate, producing a color change. Ya. In a competitive ELISA, antibody and antigen are incubated, and this. Oke, satu lagi barangkali ELISA. Intinya ya. This ELISA tutorial series is kindly sponsored by Cal Biotech. Please click the link below or in the video description to see what ELISA kits they have to offer.
Hello everyone, my name is Yusuf Farhat, and I'm going to be talking a little bit about the concept behind ELISA. ELISAs are a very common laboratory technique, and it's going to be helpful to know how it works for a number of reasons, whether it's a class you're taking or a procedure that you're trying to master. So basically what we're going to start out with is looking at some of these samples that we've got here. I've got a number of media samples, and if we were to zoom in on them, we would see that there's a mixture of proteins inside of each of these tubes. And each different type of protein is represented by a different color and different shape of the squiggly line here. And so basically what I want to do is measure the concentration of a particular protein. So in this case, I want to know how much of the green protein I have in each of these tubes. And so basically I want some way to measure that so I can graph it for each of my samples. ELISAs are really a powerful way of doing that. So in order to understand how the ELISA works, we have to know what an antibody is and the basic way that an antibody works. And so basically antibodies are proteins that the immune system makes. And what's special about an antibody are they have these really sticky regions that stick specifically, meaning that they only can stick to certain things or only certain shapes. And so basically, these things which normally stick to viruses and bacteria and that sort, we can get them so that they stick to our protein of interest. So when our protein of interest comes into proximity of the antibody, it sticks irreversibly. And the other proteins, like the black and the red and the blue one, because they have a different shape, they don't stick to this particular antibody. They might stick to a different one, but this one only sticks to the green protein. So we're going to use this antibody, or one like it, to detect how much of our green protein there is in these samples. And so in order to do an ELISA, the thing we really have to start with is something called an ELISA plate. And an ELISA plate is basically a 96-well plate that has a special surface which binds protein really, really strongly. And so basically, if we take our proteins from our sample and we put it into one of the wells of this plate, then what will happen is over time, the proteins will sort of settle and stick to the surface of each well of that plate. Okay, so the proteins stick to the surfaces. And then what we can do is we can add one of these antibodies, and we're going to call it a detection antibody, because what it has is this little green thing representing an enzyme that we can stick to these antibodies. And the enzyme can produce a color change, which allows us to measure how much of our sample there is. So I'll illustrate that in the next couple of slides. So basically what we do is we add our detection antibody after the proteins have stuck to the surface of each well. We add the detection antibody, and over time, our antibody will stick specifically, that means only to our protein of interest. And then after we wash away the extra unbound detection antibody, what we can do is add a certain chemical which is clear, but when it reacts with the special enzyme stuck to the detection antibody, it changes to a blue color. And then if we add some acid, the blue color changes to a yellow. And in the end, by measuring how much yellow color we have, we can then determine how much protein there was to begin with. So there's a direct correlation between the amount of yellow color that is produced and the amount of our original protein of interest in the sample. So this technique is called a direct ELISA, and the word direct refers to the fact that the detection antibody sticks directly to the protein of interest. So the next thing we want to look at is what's an indirect ELISA, and an indirect ELISA basically works the same way, so we just have to back up a couple steps to when we stuck our proteins to the ELISA plate. And so basically the indirect ELISA makes use of two antibodies instead of one. The first is the primary detection antibody, and that antibody is just like in the last slide with the direct ELISA. It sticks directly to the protein of interest, okay? But there's no enzyme stuck to it. Now what we have to do then is introduce a second
antibody called a secondary detection antibody. And that antibody will stick to the first antibody. It doesn't stick to anything else. So basically, this gives us a little bit more flexibility in terms of choosing antibodies that we can use to detect different proteins. So there are some advantages to using two antibodies instead of one, which I'm not going to go into right now. But the basic idea is that we had to use two antibodies, and so the eventual chemical reaction and the enzyme that changes the color from clear to blue, and then eventually with acid to yellow, all that is happening farther away from our protein of interest. But the idea is the same in that the amount of yellow is still correlating directly with the amount of our original protein. And so the term indirect for indirect ELISA comes from the fact that the secondary detection antibody is sticking indirectly to the protein of interest as opposed to sticking directly to it. So one thing that I didn't mention is that there's a lot of empty space between the protein, as you can see here. So one thing that will happen is if we don't somehow cover up that empty space, our detection antibodies will stick to those empty spaces and give us a false measurement, meaning that we think that there's protein there when it's really just empty space. So the step that I didn't mention in order to avoid confusion before is basically called a blocking step, where you add a little bit of a reagent. Usually it's just a protein like bovine serum albumin, which is not the protein of interest for your study. So you just add some of that extra protein in, and it covers up all the empty space. And then from that point forward, you can continue with the ELISA as I told you before. And so we're going to show you how to do all those steps in some of the videos that are going to come out shortly. The next thing I want to talk about is something called the sandwich ELISA, and that's actually what the video series is going to be covering. So what exactly is a sandwich ELISA? Well, basically the concepts are all the same. The only difference is before we add our sample, we first add something called the capture antibody, and the capture antibody is the same as before. It just sticks specifically to our protein of interest. Now, the reason we add the capture antibody first is because we want it to be the only thing that sticks to the ELISA plate, okay? And so after the capture antibody sticks, we're going to wash away all the excess, and then we're going to block the surface just like before, okay? Now, the reason that this is powerful is because now we can add in our sample, and just our protein of interest is going to stick to that capture antibody. So all the other proteins are just going to wash away. And this gives us a lot more sensitivity because now we can really capture all of the protein of interest in our sample. So we're going to get a lot more sensitivity with this technique. From this point forward, everything's pretty much the same as the direct and the indirect ELISA in that you just add some detection antibodies and the color change is produced, and that correlates with the original amount of protein in the sample. So again, the only difference between the sandwich ELISA is that we started with coding a capture antibody. And so the protein of interest really gets sandwiched between these two proteins, which is why it's called the sandwich ELISA. So I hope that can clarify how these different ELISAs work. And stay tuned because we're going to be discussing. Ya, oke. Jadi itu tadi apa namanya contoh apa namanya ELISA. Jadi kalau saya resume tadi agak lebih detail dari kuliah saya sebelumnya. Ada yang disebut dengan macam-macamnya, macam jenis ELISA-nya, ya. Jenis ELISA, ada yang ELISA direct, ya. Sorry, salah. Direct ELISA, ya. Ini yang kedua indirect ELISA. Ketiga adalah sandwich ELISA. Sandwich, ya. Seperti club sandwich kalau Anda pergi ke Starbucks misalnya atau nongkrong di
di restoran mewah lah kurang lebih. Jadi ada itu ya, seperti itu. Jadi itu saya kira per hari ini saya cukup dulu sampai ELISA untuk serologinya. Nanti akan saya refresh lagi minggu depan untuk resume dari how to make viral diagnosis, bagaimana membuat diagnosis. Kemudian nanti akan menjelaskan banyak sekali uji-uji masuk RT-PCR atau yang powerful sekarang adalah polymerase chain reaction ini itu. Ini bagaimana cara membuatnya, masing-masing teknik ini ada animasi yang saya miliki. Saya akan coba upload ke Oase. Jadi untuk saya coba untuk semua jenis ini. Mudah-mudahan nanti bisa saya lakukan. Sehingga minggu depan Anda semua sudah punya materinya. That's all I want to say, boys and girls. Oke, sekarang masih ada waktu mungkin 5-10 menit. Kalau mau ada yang didiskusikan silakan ya. Sekali lagi, how to make viral diagnosis, bagaimana membuat diagnosis itu adalah teknik dasar, virologi dasar, termasuk isu-isu COVID-19 sekarang ini. Kemudian rapid antigen, kemudian RT-PCR dan sebagainya, atau sebelumnya adalah rapid antibody dan sebagainya itu. Bagaimana, kenapa rapid antibody tidak begitu powerful, rapid antigen juga perlu antibody antigen yang banyak, sedangkan yang baik PCR, RT-PCR itu yang dianggap paling sensitif, jadi paling peka kita pakai untuk COVID-19 dan juga untuk penyakit virus yang lain. Di lab saya, hampir semua diagnosis saya didasarkan kepada RT-PCR. PCR dan RT-PCR itu yang saya dasarkan di lab biomedik FK. Ya, saya kira itu materi saya per hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mohon diingat kalau ada peluang untuk bertanya, belajarlah bertanya. Ya, selagi orang yang melatih dirinya untuk bertanya bukan berarti orang yang bodoh, justru orang yang sedang membangun self-confidence. Anda membangun rasa percaya diri sehingga berani mengumumkan pertanyaan, itu sebenarnya adalah ciri-ciri orang yang mempunyai atau ingin mengembangkan rasa percaya dirinya lebih. Saya kira keunggulan saya saat ini, yang mungkin Anda tahu saya cukup sebagai referensi sekarang dalam kasus COVID maupun dalam informasi edukasi publik di berbagai radio dan koran dan televisi. Salah satu barangkali waktu mahasiswa saya memang suka bertanya. Saya sudah melatih diri saya dengan bertanya. Bertanya itu adalah ini satu cara untuk melatih dan meningkatkan your self confidence, rasa percaya diri Anda. Saya kira itu, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, rupanya semua tidak ada pertanyaan. Saya kira saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Dan kita akan bertemu minggu depan. Bagas, mohon informasi apakah tetap hari Selasa pagi atau tetap hari Selasa malam. Oke, nanti mohon informasinya Bagas, WA saya, WhatsApp. Kemudian saya akan, jadi intinya sih mau siang atau mau pagi atau mau malam saya siap, saya layani saja ya. Saya kan juga flight. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat malam semuanya. You might leave the classroomnya sekarang. Silakan ya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Prof.